kita juga harus seperti ini. Tinggal kita luruskan semuanya, akarnya terjamin masih sehat, nggak ada apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, dan sekarang saya akan buat video Q&A. Jadi kemarin itu ada pertanyaan dari yang komen di video saya sebelumnya. Bang, sejak kapan sih suka tanaman? Bang, koleksi apa aja yang ada di rumah abang ya? Bang, bikin Q&A dong yang lengkap supaya saya bisa terinspirasi katanya. Nah, sekarang saya akan buat video tentang Q&A itu, dan saya sudah research ya di Google pertanyaan-pertanyaan apa aja yang biasa ditanyakan orang-orang tentang tanaman ya. Tanaman, karena saya orang seni, jadi kalau ngelihat tanaman itu jadi karena jumlahnya beragam, jadi setiap tanaman itu punya keunikan sendiri, jadi punya nilai seni sendiri gitu. Jadi kalau misalkan ada salah satu tumbuhan itu, nah yang udah gedenya atau yang udah dewasanya itu misalkan warnanya hitam, tapi pas dari tunas sampai ke daun muda itu warnanya hijau. Nah, itu uniknya, yaitu yang saya suka gitu. Selain itu, tanaman juga bisa mempercantik rumah kita, bikin rumah kita menjadi asri, kaya akan oksigen, jadi bikin dingin juga, pokoknya bikin betah lah di rumah gitu. Coba kalau misalkan rumah nggak ada tanaman, gersang kan, gitulah seadanya, jadi kesannya itu semrawut gitu. Kalau ada tanaman, kesannya asri, enak, yang bikin kita nyaman lah, itu aja. Suka tanaman itu sebenarnya sih dari dulu ya, karena ibu saya juga pencinta tanaman juga, pencinta bunga juga. Dulu di rumah saya juga banyak tanaman, dan saya suka kalau misalkan di rumah banyak tanaman. Pokoknya ciri-cirinya orang yang suka tanaman atau yang nggak suka tanaman itu, kalau dia ngelihat rumah yang banyak tanaman, dia pasti suka. Pokoknya cirinya orang yang suka tanaman itu, meskipun dia nggak punya tanaman, tapi dia ngelihat rumah orang lain, ternyata wah rumahnya tuh rimbun banyak tanaman, terus dia suka. Nah, dia udah punya basic tuh, udah basic pencinta tanaman. Jadi kedepannya tinggal dia ya coba aja dikasih tanaman satu, pasti bakal kelanjutan, dia pasti bakal suka dengan tanaman gitu. Dan saya dari kecil memang suka tanaman. Basicnya saya memang di rumah juga banyak tanaman, dan saya suka rumah yang banyak tanaman. Tapi kalau misalkan untuk serius di tanaman, terjun langsung ke tanaman itu saya baru setahun lalu. Itu karena rumah saya dulu kan berantakan ya, saya coba beres-beres dari dalam sampai keluar. Habis itu nah di luar itu ada tanaman-tanaman yang memang basically emang sudah ada di rumah ini gitu dari dulu. Nah, saya coba rapihin, ternyata bagus juga kalau misalkan kalau diatur-atur ya tanaman itu di rumah, ternyata bagus juga. Dan akhirnya saya cari ke toko bunga supaya bisa menyesuaikan dekorasi yang ada di rumah saya. Dan akhirnya sampai sekarang sudah setahun, alhamdulillah saya pun sekarang bisa budidaya, bisa bahkan ngasih ke teman-teman kalau misalkan ada yang mau ya. Kalau yang banyak ya, kalau koleksi saya cuma satu ya nggak bakal saya kasih gitu. Itu sih. Jadi basicnya dari dulu saya suka tanaman, dan kalau yang seriusnya itu saya baru setahun yang lalu. Tiga tanaman favorit yang disukai. Kebanyakan sih dari philodendron ya, khususnya Monstera deliciosa saya suka. Monstera deliciosa saya suka. Terus Calathea, dari Calatheaan saya suka. Tapi yang paling saya suka itu Calathea yang
ekor ayam, kalatea ekor ayam. Istilahnya apa kalatea ekor ayam itu? Saya suka itu. Terus tadi yang pertama kan Monstera deliciosa, yang kedua kalatea ekor ayam, yang ketiganya saya suka ini keladi black magic. Ini yang paling saya suka karena lihat sendiri warnanya eksotis ya, dari mulai batang, tangkai, terus ruas, daun, ini warna hitam. Itu yang tiga yang saya suka. Pada dasarnya semua tanaman sih saya suka ya. Mungkin bukan nggak suka ya, mungkin sulit untuk penanganannya. Yang saya kurang suka itu ya pertama aglonema. Karena apa? Aglonema itu untung-untungan, harus sama orang yang benar-benar telaten, harus orang-orang yang benar-benar rajin, yang ada di rumah terus, yang perawatannya itu harus intens ya. Aglonema itu susah menurut saya. Susahnya kenapa ya? Karena ya itu perlu perawatan khusus, karena kan saya juga kerja gitu. Terus yang keduanya yang paling saya nggak suka itu, bukan nggak suka ya, yang kurang serg gitulah, asoka ya, bunga asoka. Karena apa? Di sini kan cuacanya dingin banget ya. Saya udah beberapa kali coba beli asoka, beli bahkan stek, itu hasilnya nggak ada, malah kebanyakan mati kalau asoka itu. Jadi kalau untuk asoka saya nyerah. Terus yang ketiganya apa ya? Anggrek. Yang ketiganya anggrek. Anggrek juga perlu penanganan khusus, dan sampai sekarang dulu pernah punya anggrek satu, cuman mati, nggak keurus, dan sekarang saya kapok, nggak mau anggrek. Karena anggrek itu harus benar-benar orang yang ya tadi sama kayak aglonema, harus benar orang yang telaten ya, yang harus benar-benar ada di rumah gitu. Kalau saya kan sambil kerja, bahkan pulang pun seminggu sekali ke rumah gitu. Tanaman apa yang pertama dimiliki? Sebenarnya sih kalau di rumah dulu udah ada sih, Anthurium gelombang cinta udah ada, habis itu keladi yang neon juga udah ada. Tapi yang pertama dibeli, kalau pertama dimiliki berarti pertama dibeli sama saya, itu yang saya suka itu, pertama saya beli itu kastuba, bunga kastuba. Terus yang keduanya aster, yang ketiga krisan. Nah kalau kastuba masih ada sampai sekarang. Kastuba masih ada sampai sekarang. Untuk krisan dan aster sekarang udah nggak ada, udah pada mati karena umur bunganya kurang lama gitu. Jenis koleksi tanaman yang ada di rumah berapa ya? Mungkin puluhan, nggak nyampe ratusan lah, puluhan lah, mungkin puluhan ada. Nanti saya bikin video khusus lah, ada berapa tanaman yang ada di rumah, terus jenisnya apa aja. Nanti kalian bisa klik link yang di atas ini ya. Untuk sekarang lagi budidaya tanaman anthurium. Karena anthurium itu ya saya yakin pasti suatu saat pasti akan booming lagi anthurium. Jadi pasti suatu saat peminatnya masih banyak. Selama ini kan yang lagi viral itu aglonema, janda bolong. Aglonema sekarang udah mulai meredup, sekarang janda bolong udah mulai meredup. Sekarang lari ke talas-talasan atau ke kaladi ya. Tapi saya suka jenis tanaman dan semuanya saya budidaya. Tapi untuk sekarang ini saya lagi membudidayakan anthurium. Kurang lebih anthurium saya ada 50 lebih lah untuk dibudidayakan. Merawat tanaman itu gampang-gampang susah ya. Intinya harus telaten sih. Ya jadi kan saya kan kurang telaten.
Jadi saya milih tanamannya yang tahan banting, itu aja sih. Merawat tanaman itu kuncinya ya dari penyiraman aja sih, harus konsisten. Kalau misalkan mau 2 hari sekali, 2 hari sekali. Kalau mau 3 hari sekali, 3 hari sekali. Bahkan kalau mau seminggu sekali ya seminggu sekali. Intinya itu. Yang kedua, selain dari penyiraman, juga tempat juga harus benar-benar presisi ya, harus benar-benar bagus. Harus kelihatan harus terkena sinar matahari atau enggak. Jadi tanaman itu beda-beda ya, beda-beda karakter, beda-beda cara tumbuhnya gimana. Jadi tanaman itu ada yang bisa terkena sinar matahari langsung, ada yang nggak bisa terkena sinar matahari langsung, atau ada juga yang cukup di tempat teduh mereka tumbuh dengan baik gitu. Jadi nanti juga lama-kelamaan kalau misalkan teman-teman punya satu tanaman, teman-teman bisa tahu karakter tanaman itu gimana, tanaman itu harus diapakan, harus digimanakan, cara penanganannya gimana, nanti teman-teman juga tahu. Nah itu ya, kurang lebih saya 1 tahun serius di tanaman, jadi saya tahu, kenal satu persatu karakter tanaman yang ada di rumah saya. Dari semua jenis tanaman, yang mana yang paling susah dirawat itu aglonema. Aglonema susah karena yaitu harus perawatannya khusus. Jadi harus setiap hari ada di rumah. Kalau saya kan orang kerja, itu seminggu sekali paling ada di rumah. Itu aja sih. Yang paling gampang dirawat itu philodendron ya. Karena philodendron itu pembudidayaannya juga gampang, di stek bisa, lewat biji juga bisa. Ya kayak sirih-sirihan, sirih gading itu paling gampang untuk dirawat. Karena metode pembudidayaannya ada banyak, itu bisa lewat water propagation atau enggak lewat media juga bisa gitu. Tanaman yang paling mahal yang ada di rumah ya. Tanaman yang paling mahal di rumah, nggak ada yang mahal sih. Saya kebanyakan tanaman yang murah-murah, cuman ya gitu, yang tahan banting semua. Tapi yang menurut saya itu lumayan apa ya, ngeluarin duitnya lumayan ya. Mungkin bagi kalian itu uang tuh nggak seberapa, tapi buat saya itu uang segitu ya sudah termasuk yang lumayan mahal ya. Monstera deliciosa ya. Dulu saya beli satu potnya itu kurang lebih ya sekitar, kalau nggak salah 500.000. Merawat tanaman saya sih otodidak ya. Otodidak karena saya suka tanaman ya, jadi saya harus pelajari. Nanti teman-teman juga kalau misalkan udah suka dengan tanaman pasti tahu karakter tanaman itu gimana sih dan harus diapakan. Medianya pakai apa, terus penempatannya gimana, terus perawatannya gimana, cara budidayakannya gimana. Nanti juga teman-teman tahu. Nah, saya juga sih banyak sih riset di Google ya atau di YouTube ya. Kadang-kadang saya beli tanaman juga nggak tahu tuh nama tanamannya apa. Kadang-kadang penjual kembang pun ada yang salah-salah. Nah, harusnya tanamannya ini, ternyata setelah diresearch itu ternyata namanya beda gitu kan. Beda sama yang namanya sebenarnya ya. Jadi kan kita harus tahu gitu kan nama tanaman itu yang ada di rumah tuh apa. Tapi nggak semuanya sih saya tahu tanaman yang ada di rumah. Kadang-kadang suka lupa ya, soalnya banyak istilah-istilah pakai nama ilmiah gitu sih. Nah, tips untuk pencinta tanaman ya, pencinta tanaman pemula itu yang pertama penyiraman ya. Jadi penyiraman itu harus konsisten, harus stabil. Jadi kalau misalkan teman-teman mau penyiraman 2 hari sekali, nanti seterusnya harus 2 hari sekali, ataupun misalkan seminggu sekali, harus seminggu sekali. Kalaupun tiap hari ya tiap hari harus disiram. Tapi untuk jam-jamnya sendiri paling bagus untuk menyiram tanaman itu dari jam 7 sampai jam 10 pagi. Itu. Terus yang keduanya pemilihan media ya. Pemilihan media juga harus benar, jangan asal ya, jangan ada tanah yang kering diambil terus dijadiin media tanaman kita.
atau enggak komposisi si medianya kurang bagus gitu, misalkan terlalu banyak kompos, terlalu banyak NPK atau dan lain-lain. Nah, pemakaian bahan kimia di dalam media pun itu jangan berlebihan, harus sesuai dengan takarannya. Jadi pemilihan media harus benar, harus bagus. Nah, teman-teman kalau misalkan mau milih media, mending beli di toko-toko atau di kios-kios kembang yang udah ada, karena mereka sudah mencampurkan antara media dan pupuk itu sesuai dengan takarannya. Jadi saran saya kalau untuk teman-teman pemula, jangan dulu buat media tanaman sendiri, tapi mending beli dulu, dipelajarin gimana cara pengolahannya. Awalnya beli dulu di kios kembang gitu. Terus yang ketiga, mempelajari karakter si tanaman. Jadi mempelajari karakter tanaman itu wajib ya, karena nggak semua tanaman yang bisa terkena sinar matahari langsung, nggak semua tanaman yang bisa ditempatkan di tempat teduh atau bahkan di indoor ya, di dalam ruangan. Jadi masing-masing tanaman itu punya karakter sendiri. Kadang ada, saya research ke Google, itu tanaman ini cocok nih ditempatin di dalam ruangan, tapi kan suhu di dalam ruangan kita itu beda-beda, kondisi alam di kita itu beda-beda. Nah, kadang ada yang saya research itu ternyata cocok, tapi ternyata di dalam ruangan itu nggak cocok, malah jadi mati gitu kan, malah jadi pembusukan di akar atau pembusukan di batang gitu. Jadi teman-teman harus benar-benar kenal dengan karakter si tanamannya sendiri, atau boleh coba-coba lah. Kalau misalkan ternyata di research itu di Google itu tanaman itu cocok untuk dalam ruangan, coba sehari 2 hari apakah masih sehat, ataukah misalkan si tanaman itu udah mulai layu, nah cepet-cepet keluarin itu. Berarti cocoknya ditempatin di luar kalau itu. Terus yang keempatnya, memilih pot yang tepat. Jadi pemilihan pot juga harus tepat gitu kan, harus bagus gitu kan. Selain dari visualisasinya bagus, pemilihan pot juga harus yang tepat. Jadi jangan terlalu kecil, kasihan juga kalau misalkan akarnya gede dikasih pot yang kecil, kasihan si tanamannya, jadi pertumbuhan si batang dan daunnya kurang maksimal. Saran saya, pemilihan pot itu lebih bagus pakai pot keramik ya, karena pot keramik itu menyimpan air dan tahan lama untuk kelembaban di dalam potnya itu. Jadi kalau pot plastik kebanyakan ya, kalau misalkan terlalu banyak terkena sinar matahari, si media pun jadi cepat kering. Nah, tapi kalau pot keramik itu walaupun sering terkena sinar matahari, tapi si keramiknya itu nyimpen kelembaban, nyimpen air gitu. Jadi selain media, pemilihan pot juga harus benar-benar tepat. Nah, kalau bisa potnya misalkan pemindahan dari polybag nih, tergantung nih teman-teman mau ngegedein daun atau memperbanyak tunas. Kalau ngegedein daun, kasih pot yang lebih gede. Kalau untuk memperbanyak tunas, kalau tanaman yang tumbuhnya dengan tunas ya, kalau untuk memperbanyak tunas itu ya kasih aja pot yang kecil, tapi jangan kecil-kecil banget, sesuaikan dengan akarnya juga. Terus tadi yang keempat ya, yang kelimanya pemberian vitamin. Pemberian vitamin itu sebenarnya wajib sih ya, wajib. Saya sendiri pakai vitamin B1, tapi kalau misalkan teman-teman nggak punya, misalkan di kios pupuk yang ada atau kios tanaman yang ada nggak ada vitamin, susah untuk mendapatkan vitamin, teman-teman bisa juga pakai bawang merah. Jadi bawang merah dihaluskan, habis itu dicampur dengan air, akarnya bebas lah gimana teman-teman. Itu bawang merah dihaluskan, dicampur dengan air, itu nanti disaring, jadi jangan ada sisa-sisanya bawang merahnya. Jadi si airnya itu bisa disemprotkan ke tanaman, itu bagus buat tanaman. Terus yang keenamnya, harus rajin-rajin membersihkan ya, membersihkan tanaman. Jadi di dalam pot itu biasanya tumbuh-tumbuh tanaman-tanaman liar. Nah, tanaman liarnya itu kayak rumput kayak gitu harus cepat-cepat dicabut, karena nanti nutrisi-nutrisi yang ada di dalam tanah itu terambil juga, terbagi dengan tanaman-tanaman liar itu. Terus
kalau misalkan ada daun-daun yang kering, cepet-cepet dipletek ya. Oke, demikian video dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, share, dan lonceng notifikasinya diklik ya supaya kalian nggak ketinggalan video-video dari saya selanjutnya.